Halo everyone, kembali lagi. Ini adalah studionya Bintang dan masih dengan aplikasi yang sama, yaitu Procreate. Kali ini aku akan coba untuk swatch brush yang ada di Procreate. Okay, are you ready guys? Cause I'm so excited, yay! Oke, yang pertama sketching. Kita akan pilih warnanya dulu yang paling cocok untuk nge-sketch. Warnanya apa? Di this ada di classic. Kita lihat tuh. Kalau geser-geser warnanya juga berubah. Terus ada di harmony. Harmony ini ada bagian yang warna yang kita pilih ini akan langsung dipilihin sama Procreate-nya warna opposite-nya atau warna kebalikannya gitu. Dia bisa lebih terang, bisa lebih gelap juga. Terus ada value. Ini kalau misalnya teman-teman terbiasa RGB-an dan ada palet, ini udah ada warnanya, jadi kita tinggal pencet aja. Warnanya juga soft banget. Oke, let's start. Yang pertama kita akan menggunakan warna pink dan ini sketching ya. Untuk sketching warnanya oke. Nge-sketch biasa dan dia punya tekstur seperti pensil. Ini 6B lebih tebal ya. 6B sama H kan di kehidupan nyata juga beda. Kalau H tuh lebih keras, hard. Kalau B itu lebih bold gitu. Terus kita akan coba ini kayak it looks like a pastel. Teman-teman mungkin pasti sering banget pakai pastel. Pastel itu kayak crayon. Ya, dia punya crayon gitu teksturnya. Sekarang warna oranye. Oke, kita masuk ke inking. Inking dia warnanya lebih ngebold, lebih menutup, lebih covered daripada sketching. Dan kita bisa atur ukuran dia dari di sebelah kiri. Itu yang atas itu untuk ukuran, makin kita ke atasin dia akan besar, kalau ke bawah makin kecil. Terus kalau untuk transparansi di sebelah kiri juga, di bawahnya ukuran pennya itu untuk transparansi. Oke, next, what's color? Hijau ini peppermint ya, warnanya semacam peppermint dengan drawing. Brush library-nya drawing. Lihat, dia lebih cocok banget untuk gambar-gambar yang banyak tekstur. Itulah salah satu yang aku suka dari Procreate. Procreate itu punya banyak brush. Karena sebenarnya aplikasi Procreate ini pun udah berbayar. Tapi beberapa orang juga dia jualan brush yang kita bisa beli. Beberapa artis-artis, seniman-seniman lain banyak kok yang jualan brush untuk yang bisa dipakai di Procreate. Gitu. Ini painting. Kita udah masuk ke painting. How fast? Cepet banget ya. Swatch. Acrylic. Aku pernah coba di kehidupan nyata, bukan di digital drawing, untuk nyoba akrilik. Akrilik itu sebenarnya lebih bisa dipakai dimanapun. Bisa dipakai di styrofoam, di kayu, di kertas, dan lain-lain. Dan di kanvas itu bagus sih. Mirip-mirip kayak cat poster lah. Tapi kalau akrilik dia versi lebih strongnya gitu. Kalau cat poster tuh masih bisa. Kalau di kain sih emang nggak bisa dibersihin ya. Cuman dia bisa kalau poster dia dicat di bagian kayak plastik itu bisa dikelopek gitu. Tapi kalau akrilik it's not as easy as like that. Nggak segampang itu gitu. Itulah. Terus kita akan coba lagi. Masih di painting, ternyata dia punya banyak banget brush. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau, kalau gitu saya harus beli lagi dong, udah beli Procreate-nya, terus saya harus beli brushnya. Enggak juga, karena di swatch ini adalah di swatch ini khusus untuk brushnya emang udah ada dari sananya, belibet banget ya ngomongnya. Dan kita akan lanjut cari warna lain. It's pink maybe, kuning. Aku suka warna kuning yang terang kayak gini karena warnanya ceria dan bikin orang yang ngeliatnya itu seneng aja. Aku nggak tahu ya, cuman kayak latihan kalau zaman-zaman udah
20 tahunan ke atas mungkin warna baju yang kita pakai tuh warna-warna pastel, hitam, justru warna-warna yang udah sering lah dilihat. Jadi pas ngeliat warna kuning kayak gini kok kayaknya tuh seger gitu, kuning lemon, seger kan? Oke, lanjut ke kaligrafi. Jadi salah satu kelebihan Procreate adalah dia punya brush yang enak banget kalau dipakai buat nulis cantik alias berlettering ria, membuat kaligrafi. Karena akan beda ketika nulis pakai brush biasa dan pakai brush yang ada di brush library yang bagian kaligrafi. Ini tulisannya hey apa kabar? Untuk kamu yang di sana yang lagi rebahan di kamar. Ini gak jelas banget tapi it's okay. Let's talk. Oke, dia enak banget. Ada yang kayak stabilo, ada yang kayak ngeblok kayak pen biasa, ada yang berbayang warna-warni. Jadi menurut aku sih ini aplikasi yang cukup worth untuk sebuah aplikasi berbayar. Ini sangat worth. Kalau teman-teman lihat di Instagramnya Procreate, dia punya banyak banget tanya jawab. Dia sering bikin Q&A gitu si aplikasinya, dan ini cukup membantu sih, supaya kita tahu update terbaru dari aplikasi ini. Dan juga di situ dia banyak repost karya-karya yang keren-keren banget. Look at this. Semua brush ini sebenarnya tergantung gimana cara kita pakainya, tergantung gimana cara gaya kita ngegambar gitu kan. Kalau ngegambar tuh sama kayak kita nulis di kehidupan sebenarnya, itu ada fontnya pribadi gitu. Jadi kalau misalnya tulisanku jelek dan lain-lain, no, jangan pernah bilang kayak gitu. Tulisan kamu gak jelek, kamu cuman punya your own font. Yeah, that's right. Jadi nggak usah takut, meskipun suka takut. Aku pribadi pun suka takut. It's okay, right? Nah, aku suka banget untuk aksen-aksen kayak gini. Kayak ada dot, ada bentuknya kayak scratch. Itu untuk gambar-gambar animasi yang lucu-lucu, ngasih tekstur yang beda aja gitu untuk gambarnya. Sekarang brush yang beda lagi, aku ngambil warna turquoise gitu, semacam warna Tosca biru di brush library yang bagian artistic. Tapi waktu di search warnanya ada yang jadi ungu, ada yang keijo-ijoan. Mungkin itu dari efek dari si brushnya kali ya. Kan beda-beda tuh. Tuh lihat, it's a bubble. Ada beberapa brush di Procreate yang antara satu brush dan satu brush yang lainnya sebenarnya bedanya tipis-tipis banget. Cuman kalau misalnya kita sering ngulik gitu ya, kita sering gambar dan udah mulai nyesuain sama gaya kita gambar, font kita gambar, perbedaan brush itu walaupun cuma sedikit itu pasti kerasa banget gitu. Tapi kalau aku pribadi mah belum ngerasa oh ya ampun ternyata beda ya, maksudnya beda brush akan beda feelingnya, karena aku masih banyak belajar juga. Honestly, swatch brush ini penting gak penting sih, sebenarnya hanya untuk membuat aku tahu aja kalau sebenarnya di aplikasi ini ada apa aja sih toolsnya, ada brush apa aja sih gitu. Jadi suatu hari kalau aku butuh lagi, aku bisa oh yang ini ya, kira-kira warna ini ada di brush library yang keberapa gitu. Itu kan ngurut kan aku nge-swatchnya kan. Jadi nanti kalau aku butuh tekstur yang ini nih, oh yang ini yang cocok, nanti aku tinggal buka lagi filenya. Bisa langsung di save ke JPEG atau PDF, terus disimpan. Beberapa orang masih nyaman menggambar menggunakan media yang manual, nggak digital drawing. Tapi it's okay. Justru
digital drawing sama yang manual itu dua-duanya tuh punya feel yang beda-beda dan sama-sama meningkatkan skill menggambar kita gitu. Jadi nggak ada, menurut aku ya, nggak ada yang ini lebih baik pakai ini atau lebih baik kayak ini, karena dua-duanya punya kerumitan yang berbeda gitu. Kerumitannya beda-beda, maksudnya iya mereka berjalan di track yang berbeda, jadi nggak perlu dilombain siapa di antara penggambar, orang-orang yang gambar manual atau digital drawing yang terbaik gitu. Ya itu menurut pribadi aku aja sih, karena masih ada brush yang belum kita gambar, yang belum kita swatch, tapi kertas sudah habis, kita ganti pakai kertas baru. Yeay. Kita ke touch up vintage. Sekarang vintage, menurut aku ini yang vintage ini lebih banyak lagi teksturnya. Sebenarnya simple tekstur kayak gini, tapi kalau misalnya nggak ada, maksudnya apa ya, kalau misalnya disuruh bikin sendiri kan lebih ribet kan. Dan yang serunya lagi, si brush ini tuh bisa kita edit lagi, kayak spacingnya, terus transparansinya gitu. Kita tinggal ketuk aja lagi di si brushnya. Tuh, ini bubble-bubble kayak gini, ini lihat nih. Yang bubble-bubble ini aja kan sebelumnya teman-teman udah pernah lihat kan di swatch brush yang sebelumnya. Jadi sebenarnya nggak terlalu apa ya, jadi suka ada pengulangan gitu, tapi dengan sedikit perbedaan di beberapa swatch brushnya. Here we go. Memilih warna, tone warna itu kan beda-beda ya. Ada orang yang kalau menggambar sesuatu warnanya tuh mirip atau hampir, dia tuh berusaha untuk nyamain persis dengan apa yang ada di kehidupan nyatanya. Ada juga orang yang kalau ngegambar sesuatu warnanya lebih ke soft, peach, hijau. Misalnya menggambar pemandangan, tanaman gitu, warna hijaunya hijau yang soft. Atau menggambar orang, warna wajahnya warna oranye. Nah, yang kayak gitu-gitu teman-teman bisa cari preferensinya di Pinterest, di Instagram, dan lain-lain. Dan itu sah-sah aja kan gak harus realistis gitu, gak harus gambar yang bagus itu gak harus realistis sama persis gitu. Dan ada loh artis-artis, seniman-seniman yang gambar sangat-sangat kartunis, imajinatif, itu justru kadang-kadang gak kepikiran sama orang-orang biasa. Jadi be unique, gunakan style kamu, apa yang kamu bisa aja, naikin potensi, banyak latihan, mau belajar, mau mendengarkan. Itu salah satu poin penting sih dalam mempelajari hal-hal yang baru kayak Procreate ini. Oke. Di akun Procreate dia juga punya Arts Mess. Jadi kayak, kalau teman-teman pernah ikutan ini gak sih, Inktober? Jadi Inktober itu selama 1 bulan, di dalam 1 tahun kan ada bulan Oktober 1 bulan. Nah 1 bulan itu dipakai untuk ngegambar. Dan panitia pencetusnya, I don't know who, mereka tuh kayak nulis anggaplah 30 tema untuk 30 hari misalnya di bulan Oktober. Misalnya hari pertama Octopus. Nah kita disuruh menggambar octopus, terus nanti dikirim Instagram, terus udah deh, nanti ada yang di-repost, di-repost dan lain-lain. Oke, this is the last of our swatch. Yay, cantik kan? Dan ya, swatch kayak gini mungkin untuk menyenangkan hati aja kali ya. Kalau dibilang berguna banget, I don't know, mungkin akan berguna kalau misalnya kita pengen gambar kita lebih dekoratif. Thank you for watching. Much love for you guys. Ayo semangat berproduktif ria, tapi gak usah kemana-mana, di rumah aja. Dan ini dia hasil swatchnya. Wow, colorful. Dan
semoga jadi membuat kita terinspirasi untuk membuat hal-hal yang lain. Oke, this is Studio Bintang. See you if I see you. Bye bye.